Aku tuh dulu Mas ya, sudah sampai level tuh, suara itu bukan hanya di kepala, tapi di telinga. Mati aja kayaknya enak. Iya. Mas, orang gila, ini sedikit lagi udah gangguan jiwa loh Mas. Orang gila itu sering ngomong sendiri, itu karena dia itu sebenarnya ngomong dengan sesuatu yang dia bisa lihat. Orang lagi depresi itu tidak bisa membedakan antara realita dengan isi pikirannya Mas, dan mewujud. Nah, levelku belum sampai di situ, kegangguan jiwanya. Tapi suara itu, mati aja. Dia itu jadi kayak suara, dan itu bisa suara, bukan suara kita sendiri. Oh gitu ya Mas ya? Iya. Makanya, sulit dibedakan antara orang gila dan orang dapat wahyu. Suaranya siapa dia? Suara sendiri. Suaranya sendiri. Nah, hanya orang yang pernah pada level ingin bunuh diri yang bisa begitu. Tahu. Susah bedakan orang yang dapat, apa tadi? Dapat wahyu sama? Ya makanya kenapa dulu Nabi disebut orang gila kan? Karena kayak ngomong sendiri kan? Orang gila kan gitu juga. Oh, iya. Di permukaan tuh nggak ada bedanya. Yang satu ngelihat malaikat, yang satu melihat sosok dari pikirannya sendiri. Ya, ibaratnya gitu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Sekali lagi bahwa kemudian supaya teman-teman bisa ikut naik level gitu kan, kalau Mas Arif kan tadi ada sebatas saldo minimum gitu kan ya, dan mungkin karena ini tetap harus dibahas deh Mas, karena banyak yang tanya gitu, di mentoring itu apa aja gitu ya? Basicnya ini satu. Kalau kita ingin tahu Mas, jadi gini Mas, saya adalah orang yang membedakan dua hal ini. Rezeki itu ada yang bisa disangka dan di luar prasangka. Betul ya? Di luar prasangka. Di luar prasangka itu Mas tiba-tiba diumrohin, dihajiin, dilunasin utangnya tiba-tiba. Pertanyaan saya Mas, ini bisa dikendalikan nggak? Enggak. Kan nggak tahu Mas. Semau-maunya kehidupan. Berarti yang kita bisa kendalikan kan ini kan. Berarti tugas kita ngupayain ini sebaik-baiknya, nyiapin wadah yang bagus, syukur-syukur memicu ini. Benar nggak? Nah, banyak orang belajar loa itu abai terhadap ini dan fokusnya ke sini terus. Yang justru malah merusak ini. Tahu nggak kenapa dirusaknya? Kenapa? Ingat? Orang belajar loa, belajar kesadaran, ingin memicu ini. Rusaknya di mana? Kan udah jelas ini rezeki di luar prasangka. Kok disangka-sangka? Ya nggak bekerja. Orang di luar prasangka malah disangka-sangka. Aneh kan? Malah dibuat-buat ya? Ya malah nggak bekerja. Makanya kenapa saya bilang Anda fokus ke sini supaya ini bekerja. Nah ini itu bicara tentang apa yang kita bisa usahakan, yang kita dalam kendali kita. Nah dalam hal ini kita tuh harus tahu diri. Tahu dirinya pertanyaannya sederhana. Kalau kamu sekarang menjalani sebuah profesi, apapun itu kalian ya teman-teman. Lihat orang yang 10 tahun lebih lama di situ. Adakah orang yang penghasilannya seperti yang Anda mau? Misalkan saat ini ada penghasilan 5 juta. Ada nggak yang udah lama di pekerjaan itu yang penghasilannya 100 juta? Kalau ada, berarti Anda mungkin ke situ. Tapi kalau tidak ada, kemungkinannya dua. Memang nggak ada. Atau Anda lah orang pertama. Ya oke? Nah, kalau Anda lah orang pertama, selamat, perjalanan Anda berat. Karena orang pertama selalu babat alas. Tapi kalau sudah ada, sekarang gini, Arif RH jadi YouTuber. Ada nggak YouTuber yang penghasilannya ratusan juta? Loh ada, berarti kan aku mungkin ke sana. Layak nggak aku jalanin? Layak. Nah, yang lucu adalah, saya tanya, Mas, di pekerjaan Anda sekarang, karir yang Anda bangun sekarang, ada nggak yang lebih lama menjalani itu? Ada Mas, berapa tahun? 25 tahun. Penghasilannya ya beda 2 juta sama saya. Berarti kalau dia di situ terus kan akan kayak gitu terus. Nah, orang kayak gini itu akhirnya belajar loa hanya ngarep-ngarepin ini loh, Mas. Enggak untuk memperluas. Oke, kamu belajar skill baru. Ininya tuh jangan diabaikan. Nah, orang kebanyakan belajar ilmu kesadaran pemberdayaan pengen cepat kaya akhirnya tanpa mengaca skill dia nggak cukup. Contoh,
kamu sekarang posisi gaji 10 juta. Kalau kamu bisa bahasa Inggris bagus, kira-kira naik berapa penghasilanmu? Ya bisa dua kali lipat sih Pak. Kenapa? Karena ada bagian yang ngurusin urusan luar negeri. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Belajar bahasa Inggris kan? Nah itu tuh dianggap nggak penting. Akhirnya belajar lagi Ho'oponopono, Sedona. Bahasa Inggris loh dipelajari. Berarti mana yang lebih didahulukan? Belajar Dua-duanya. loa atau skill? Dua-duanya Mas. Bareng. Bener-bener bareng Mas. Sama aja kalau kita belajar nyanyi itu belajar teknik menghayati dan belajar teknik nyanyinya. Karena kalau ditinggal salah satu nggak jadi. Betul. Karena hidup itu seni. Seni menjalani. Mas, saya saat ini adalah orang yang gajinya UMR. Bisa nggak saya dapat 100 juta? Ya aku pakai pertanyaan ini. Tapi Mas bisa kan dikasih orang lain? Ya bisa, tapi Anda tahu kapan itu? Nggak tahu kok dipikir. Ya itu makanya saya belajar loa biar tahu. Ya nggak bisa, nggak tahu juga. Makanya fokus setelah ngaca. Oke, berarti kalau saya sekarang karirnya ini nggak bisa sampai naik segitu, berarti berapa yang masuk akal buat saya? 2 kali lipat kah? Naik 10 juta kah? Atau saya harus nambah side job? Karir lain? Atau saya harus berkarya yang lain? Oh jangan salah loh, banyak juga ASN yang dia berkarir di tempat lain dan dia besar di karir yang tadinya jadi sambilan. Nangkap maksud saya Mas? Coba kalau waktu itu seorang Hendra menutup diri, tidak membuka peluang lain dan sibuk belajar loa, tanpa membuka kerjaan lain, membuka peluang lain. Mas, saya sampai semangat dan marah-marah kayak gini. Bukan marah ke Mas Hendra, kesel aku Mas. You juga harus buka wadah fisiknya, biar possible. Energi ratusan jutanya ngumpul, tapi wadahnya nggak kompatibel, kan nggak bisa Mas. Mas Hendra ngumpulin energi ratusan juta miliaran. Terus semesta nengok wadahnya Pak, YouTuber. Ya jadi mungkin kan? Itu loh yang saya bilang, saya sering lihat basicnya. Saya tuh bukan orang yang musuhin loa ilmu kesadaran Mas. Saya juga ngajar itu. Saya tuh hanya kesel karena orang itu gagal paham. Yang gagal paham itu juga karena si pengajarnya tidak menjelaskan secara utuh apa yang terjadi. Yang dia berasumsi dengan kurva normal yang bagian pojok tadi. Iya kan, Mas? Ketika kita fokus di sini, all out di sini, tabungan energi banyak, kesadaran kita bertumbuh, nanti bisa micu ini. Anda belajar bahasa Inggris, belajar digital marketing. Mas, saya jualan kenapa masih sepi ya Mas ya? Sudah belajar coba bikin akun IG atau TikTok gitu? Belum? Ya belajar. Karena itu nanti loanya jadi akhirnya bisa ngundang juga ketika Anda affiliate. Kan gitu Mas? Lah kalau dia masih di pinggir jalan buka lapak di situ, siapa yang lihat? Nah kayak gitu kadang untuk yang belajar loa itu dianggap nggak penting Mas. Ya siapa tahu nanti ada orang jalan dompetnya jatuh. Kayak gitu akhirnya ngarep-ngarepnya kayak gitu. Emang ada orang dompet jatuh setiap hari? Jadi aku terus terang nggak menawarkan jalan cepat. Aku menawarkan akselerasi, Mas. Akselerasi. Iya. Tapi sangat realistis. Iya, akselerasi kan artinya tergantung Andanya ngegasnya. Betul. Karena kalau cepat berarti aku nunjukin jalan yang lebih pendek. Enggak, jalannya bisa panjang, tapi kalau Anda cepat kan jadi pendek. Yang di TikTok pada ngamuk nggak saya ngomongnya? Lost doll nih materi. Ya teman-teman nanti yang mau beli bukunya Mas Arif langsung ini ya kontak Mas Arif aja di itu loh di apa ada lah paling nomornya di Ya mampir ke channel YouTube saya Arif RH Vibrasi ya ngerame-ngeramein komen-komen mau menghujat juga boleh. Mas ini soal apa tuh namanya banyak teman-teman tuh kadang yang ke-trigger masalah memutuskan untuk punya niatan untuk bunuh diri. Ya. Bagaimana kemudian Mas Arif bisa menawarkan sebuah solusi untuk mengurai rasa ini supaya kemudian tidak mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup nyawanya ini? Saya berarti menggunakan kata ini nggak apa-apa ya? Nggak disensor ya? Masalah. Gini. Saya tuh dalam setahun itu menerima WA kayak gitu tuh sering Mas Arif aku udah pengen banget mati bunuh diri gini. Dan kenapa saya ngerti banget isi pikiran mereka ketika saya chatting kok Mas Arif bisa tahu isi pikiranku? Karena aku kan pernah dulu
ingin bunuh diri. Jadi orang yang bisa tahu banget isi pikirannya orang yang ingin bunuh diri itu hanya orang yang pernah di situ. Jadi aku boleh dong ngomong gimana caranya biar itu. Yang pertama, Mas, ketika itu jadi gini. Ini kan tabel kesadaran Hawkins ya. Tabel David Hawkins. Ya. Ini kan power nih. Iya. Kita bicara force. Mas, di bawah itu di tabel force itu ada 2 kesadaran terendah. Itu rasa bersalah apa malu dulu ya? Saya lupa. Rasa bersalah, rasa malu. Ini pokoknya kalau enggak ini kebalik, pokoknya 2 terbawah itu. Ya. Malu dulu deh. Iya, saya lupa. Ya nanti dikoreksi aja sama teman-teman. Pokoknya kalau nggak rasa malu dulu, rasa bersalah. Pokoknya ini antara ini, saya agak lupa. Pemicu orang ingin bunuh diri itu ini, Mas. Pemicu orang yang ingin bunuh diri itu ini. Pertama, misalkan rasa malu itu rasa nggak berharga, merasa udah tidak pantas lagi hidup. Ya, misalkan maaf, orang yang mengalami pelecehan seksual kan dia malu gitu, itu pengen mati banget. Atau rasa bersalah, Mas. Malu dulu memang. Iya, 20 malu ya, iya, ya. Rasa malu ya, ini rasa bersalah. Nah, berarti orang kalau udah ingin bunuh diri, berarti dia di sini. Udah nggak mungkin, nggak pasti di sini. Karena di atas ini semuanya ngerusaknya keluar, Mas. Mas Hendra kalau lagi marah itu nggak mungkin ingin bunuh diri, ingin bunuh orang. Jadi semua emosi di atas ini itu arahnya keluar. Gue ingin menghancurkan yang di luar, tapi ini menghancurkan diri sendiri, Mas. Self destruction area. Iya. Kayak kenapa, Mas? Bunuh orang udah ketawa ngakak tadi. Nangkap ya. Jadi artinya kalau orang sudah ngomong gitu, saya sudah bisa tahu di tabel kesadaran dia ada di mana. Di sini. Berarti saya harus ngeluarin dia dari situ dong. Makanya misalnya kalau dia saya juga harus lihat religius banget dia orangnya. Berarti saya pendekatannya suruh istighfar. Iya kan? Nangkep nggak? Iya. Intinya gini, kasih dia cara untuk bisa keluar dari sini. Karena intinya adalah dia harus menghargai diri sendiri dan harus memaafkan diri sendiri. Cuman, Mas, memaafkan diri sendiri kan susah tuh. Orang itu lebih suka muter. Jadi kalau dia minta ampun kepada Tuhan, lalu Tuhan dia memaafkan, dia merasa bisa maafin dirinya sendiri. Jadi orang tuh kadang butuh muter, Mas, ujung-ujungnya. Sama seperti aku tuh sebenarnya ingin maafin diri sendiri karena merasa berbuat salah dengan Hendra. Terus aku minta maaf sama Hendra. Mas Hendra, sorry ya Mas Hendra, kemarin aku salah. Aduh, enggak kok. Nah, tapi karena ya udahlah kalau kamu merasa salah, aku maafin. Gara-gara Mas Hendra ngasih maaf, aku bisa memaafin diriku sendiri nggak? Nah, itu. Jadi kita tuh kadang butuh muter. Jadi untuk bisa keluar dari sini, itu caranya banyak, tapi kita harus lihat sikonnya. Oke ya. Yang kedua adalah dia nggak boleh sendirian, Mas. Oh iya. Karena dulu saya itu akhirnya hilang. Jadi gini, Mas. Jadi stres ya, stres ya. Stresnya ini yang distress ya. Distress. Jadi stres itu ada eustress, ada distress. Distress itu yang stres itu negatif, nggak bisa kita handle. Nah, stres ini kalau lama-lamaan itu nanti bisa depresi, Mas. Depresi itu udah lebih tingkatan lebih dalam. Dan kalau sudah begini nanti bisa memicu halusinasi, Mas. Bahasa lain dari halusinasi tahu nggak? Bubur. Karena bubur adalah nasi yang dihaluskan. Halusinasi. Aduh. Nah, aku tuh dulu, Mas ya, sudah sampai level tuh suara itu bukan hanya di kepala tapi di telinga. Mati aja kayaknya enak. Iya. Mas, orang gila, ini sedikit lagi udah gangguan jiwa loh, Mas. Orang gila itu sering ngomong sendiri. Itu karena dia itu sebenarnya ngomong dengan sesuatu yang dia bisa lihat. Orang lagi depresi itu tidak bisa membedakan antara realita dengan isi pikirannya, Mas, dan mewujud. Nah, levelku belum sampai di situ, kegangguan jiwanya. Tapi suara itu mati aja. Dia itu jadi kayak suara, dan itu bisa suara bukan suara kita sendiri. Oh gitu ya, Mas ya. Iya. Makanya sulit dibedakan antara orang gila dan orang dapat wahyu. Itu suaranya siapa dia? Suara sendiri. Suaranya sendiri. Nah, hanya orang yang pernah pada level ingin bunuh diri yang bisa begitu. Tahu. Susah bedakan orang yang dapat apa tadi? Dapat wahyu sama. Ya makanya kenapa dulu Nabi disebut orang gila kan? Karena kayak ngomong sendiri kan.
Orang gila kan gitu juga. Oh, iya. Di permukaan tuh nggak ada bedanya. Yang satu ngelihat malaikat, yang satu melihat sosok dari pikirannya sendiri. Ibaratnya gitulah. Jadi intinya, makanya dari penelitian kan sebenarnya struktur otaknya orang gila dan orang tercerahkan kan mirip sebetulnya. Tapi serius, judulnya bukunya The Scientist and the Madman. Oke. Iya, the Madman and the apa ya? Saya lupa. Jadi gejala gitu tuh blur banget, Mas. Blur, susah dibedakan. Balik ke sini. Jadi kalau orang sudah sampai halusinasi, sudah dengar suara-suara gitu, itu lebih repot, Mas, ngatasinya. Nah, ini kalau kita tidak segera di tempat orang lain bersama orang lain, ini bahaya. Karena nanti ada suara mati aja sekarang gitu. Aku udah nyiapin, Mas, bunuh diri yang paling enak tuh gimana caranya? Apa tutorialnya gimana? Ya waktu itu aku akhirnya mutusin nanti ke apotek beli obat tidur. Oh, Overdosis. Bablas tidur selesai. diminumnya banyak gitu. Iya, pikirku gitu. Itu jangan ditiru ya. Iya. Jangan diam. Tapi nggak tak eksekusi, tahu nggak? Karena waktu itu untungnya saat itu saya kan masih di MLM, Mas ya. Masih di MLM, tapi udah nggak aktif. Aku tuh punya dream book, buku yang dimana di situ aku foto tempelkan semua yang aku inginkan, yang aku cintai. Nah, sebelum aku ada dorongan untuk ke apotek, ini serius yang aku omongin, ini serius, nggak mengada-ada, nggak bluffing, nggak dongeng. Ketika aku buka halaman pertama, itu foto aku, orang tuaku, dan aku masih bayi. Itu yang bikin aku nggak jadi bunuh diri. Karena aku pikir kalau aku bunuh diri kan selesai. Ternyata aku terus bayangin kalau aku mati, bapak ibu sedih. Lah, aku kan malah nambah masalah. Iya. Aku gimana bisa tenang lihat bapak ibu sedih? Akhirnya nggak jadi, Mas. Tapi suara itu masih terus, Mas. Akhirnya saya nginep di kosan teman saya. Yang di situ tuh ada PlayStation. Biar nggak sendiri ya. Biar nggak sendiri. Dan ada hiburan. Dan teman saya pun nggak tahu kalau saya begitu. Oh. Nggak tahu. Serius, nggak tahu. Nah, itu aku di situ sebulan apa 2 bulan ya. Jadi kalau siang pulang, kalau udah jam itu balik gitu loh, Mas. Iya. Nggak sendiri pokoknya. Jadi orang kayak gitu harus nggak boleh sendiri. Tapi seberapa besar PlayStation mengurangi keinginan untuk bunuh diri? Ya karena kan ada temen kan, makanya teralihkan akhirnya, teralihkan dulu. Jadi setidaknya halusinasinya hilang dulu. Nanti dia turunkan ke sini ya. Nah jadi obat orang ingin bunuh diri satu sih, Mas, sebenarnya. Ada 2. Tahu nggak apa? 1, masih ingin hidup. 2, takut mati. Orang ingin bunuh diri itu sudah tidak mau hidup dan tidak takut mati. Iya, bener sih. Berarti opsi kita apa? Memberikan harapan hidup atau bikin takut-takut bahwa mati itu tidak semudah itu. Ya, sama kan yang terjadi pada diri saya kan saya jadi takut mati. Karena kalau saya mati, ayah saya saya akan menyesal nanti di alam lain karena saya telah meninggalkan perasaan yang menyedihkan untuk orang tua saya. Kan akhirnya mati ternyata nggak selesai buat saya. Iya. Nah, jadi kalau kayak gitu, saya lihat dulu orang ini lebih mungkin dibangkitkan harapan hidupnya atau dibuat dia takut mati. Nah, yang dilakukan agama adalah yang kedua tadi, dibuat orang takut mati. Kalau mati dosa, dosa besar. Itu dibuat orang itu takut mati. Nah, setelah orang itu takut mati, belum tentu juga menikmati hidup. Tapi kan dia udah nggak bunuh diri dulu. Yang penting nggak mati dulu. Ditakut-takut Iya, ya. itu solusinya cuman itu. Nggak ada lain. Nah, sisanya itu harus nggak boleh sendiri tadi, Mas. Sisanya itu nanti proses tapi nggak boleh sendiri. Dan dia harus mau cerita. Selama dia masih sendiri, ya udah tahu-tahu udah pakai tali aja. Repot, Mas. Jadi ketika Anda sudah kehilangan harapan hidup, ya gimana ya? Anda kan nggak tahu, Mas Ali, Anda menikmati hidup sekarang dari 0 sampai 100% di berapa persen? Pasti naik turun kan ya. Kadang 100, hari ini besok 50. Naik turun ya. Tapi saya akhirnya menyadari itu grafik saya nikmatin hidup banget tinggi itu kalau lagi nonton game, main game sama nonton anime, Mas. Tahu nggak? Kalau Anda tanya alasan hidup saya itu ingin hidup lebih lama, Mas. Apa Mas Adi? Masih banyak anime yang belum saya tonton. One Piece belum ketahuan itu apa. Ya. Season 2 dari
season 5 dari anime Kanojo Okarishimasu juga belum keluar. Masih banyak anime yang lanjutannya belum keluar. Jadi saya, ya Allah, saya ingin hidup lebih lama. Anime bagus banyak yang belum saya tonton. Maksud saya apa? Alasan untuk hidup tuh nggak harus rumit. Cari yang paling gampang. Banyak kan orang yang cari alasan hidup itu terlalu tinggi, akhirnya malah susah diaplikasikan. Aku ingin berdampak untuk negara bangsa. Angel, kesuwen. Cari yang sederhana. Misalnya Hendra, aku ingin hidup lebih lama. Masih banyak narasumber yang belum aku temuin. Yang kalau aku wawancara akan mencerahkan orang gitu. Itu kan lebih bisa kejangkau dibanding alasan hidupku, atau bisa juga ingin ketemu Warren Buffett gitu. Enggak. Enggak. Gitu Mas. Jadi kelihatannya sepele ya, tapi dari hal yang sepele tadi fondasinya untuk orang itu akhirnya akan mengurungkan niat itu. Oke.